Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, grade 6, Abdullah class, Ikrimah class, and Abdurrahman class. How are you today? I hope you in the good condition. Hari ini kita akan mempelajari tematik 6C, subtema 2 dan pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan buku paket tematik 6C, buku tulis, serta pulpen ataupun pensil. Baiklah anak-anak, di penjelasan pertama ada makna paragraf dan isi paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Nah, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Isi paragraf adalah bagian atau kalimat yang dimasukkan dalam paragraf. Masih ingatkah kamu ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-cirinya yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas, serta kesimpulan. Sekarang kalian buka buku tematik 6C halaman 50 dan 51. Di sini kita akan menentukan ciri-ciri teks eksplanasi tentang perkembangan setrika. Di sini sudah dicontohkan paragraf pertama. Dengarkan baik-baik. Miss akan bacakan paragraf pertama tentang perkembangan setrika. Paragraf pertama. Setrika merupakan alat elektronik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setrika dapat menghasilkan energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian. Manfaat itulah yang membuat setrika menjadi salah satu alat elektronik yang wajib ada di setiap rumah. Akan tetapi, tahukah kamu bagaimana awal mula terciptanya setrika? Setrika memiliki sejarah yang cukup panjang, hingga tercipta setrika seperti pada masa sekarang. Baiklah anak-anak, mari kita tentukan ciri-ciri teks eksplanasi pada paragraf pertama. Pernyataan umum, awal mula terciptanya setrika. Penjelasan, yaitu setrika dapat menghasilkan energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian. Kesimpulannya adalah manfaat setrika dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua. Berdasarkan catatan sejarah, ide awal terciptanya setrika modern berasal dari masyarakat Tiongkok. Pada 1 abad sebelum Masehi, masyarakat Tiongkok diperkirakan sudah menggunakan wajan besi yang berisi bara api. Panas yang dihasilkan dari wajan tersebut dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian. Penggunaan wajan panas itulah yang dinilai sebagai ide awal pembuatan setrika. Oke, sekarang kita tentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Pernyataan umum. Terciptanya setrika modern berasal dari masyarakat Tiongkok. Penjelasan, masyarakat Tiongkok menggunakan wajan besi yang berisi api. Panas yang dihasilkan dari wajan tersebut dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian. Kesimpulannya adalah wajan panas sebagai ide awal pembuatan setrika. Kemudian di paragraf 3, 4, dan 5, kalian tentukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, penjelasan selanjutnya tentang kewajiban. Pastinya kalian masih ingat, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Sekarang, kewajiban anak di sekolah. Sebagai seorang siswa atau siswi di sebuah sekolah, kalian punya kewajiban dan hak. Kewajiban anak di sekolah adalah segala sesuatu
yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya mesti untuk ditunaikan atau dilakukan oleh individu sebagai warga di sekolah untuk memperoleh hak yang pantas untuk didapatkan. Secara garis besar, kewajiban anak di sekolah meliputi beberapa poin berikut ini. 1. Semua kegiatan sekolah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 2. Meninggalkan area sekolah segera sesudah semua proses belajar sekolah yang diikutinya berakhir. 3. Ikut mewujudkan serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan sekolah. 4. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 5. Siswa wajib memberi keterangan jika berhalangan masuk sekolah, baik itu dari orang tua, wali, maupun dari instansi seperti rumah sakit atau kepolisian. 6. Siswa mesti mengikuti upacara bendera pada hari Senin. 7. Siswa mesti memelihara semua sarana yang ada di lingkungan sekolah. 8. Menyiapkan, memfungsikan, dan memelihara semua peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. 9. Mematuhi berbagai ketetapan, ketentuan yang mengatur penggunaan sarana di lingkungan sekolah. 10. Siswa mesti memfungsikan busana sesuai dengan jadwal dan ketetapan yang telah ditetapkan. Nah, ini hanya beberapa poin. Mungkin saja terdapat lebih daripada 10 poin yang dibacakan ini. Tapi ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para siswa atau siswi di sekolah. Baiklah anak-anak, di penjelasan terakhir ini yaitu membahas tentang penulisan teks yang baik harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan yang baik dan benar. Ciri kalimat efektif antara lain: A. Mengandung subjek dan predikat. Subjek adalah unsur kalimat yang menunjukkan pelaku. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan objek. B. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar. C. Menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. D. Tidak bertele-tele dalam menggunakan kata-kata. Yang terakhir, E. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik serta bermanfaat. Selanjutnya, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, kerjakan halaman 52. Ayo berlatih halaman 55. Ayo merangkum halaman 61. Serta ayo berlatih halaman 61 sampai 62. Thank you for your attention. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan tepat waktu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.